guys, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin risol segitiga. Silahkan like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Bahan-bahannya ada kentang dan wortel masing-masing 200 gram. Bumbunya bawang bombay, bawang putih, lada, kemudian garam, kaldu bubuk, dan buah biji pala. Tambahkan 250 gram daging ayam. Saya pakai susu cair sebanyak 1000 ml, kemudian 3 sendok makan gula pasir, dan tepung terigu protein sedang 3 sendok makan juga. Daging ayamnya dicincang atau dichopper menggunakan chopper dari Mito Chiba Elektronik, kodenya CH100. Chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Tumis bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang halus dengan sedikit minyak goreng sampai layu. Kemudian kalau sudah layu, masukkan daging ayam. Setelah bawang putih bawang merah layu, masukkan daging ayam. Kemudian dimasak sampai berubah warna. Masukkan kentang serta wortel, diaduk-aduk. Lalu masukkan bumbunya. Kemudian supaya matangnya lebih sempurna, saya menambahkan sedikit saja air supaya wortel dan kentangnya empuk. Lalu ada gula pasir, diaduk-aduk sampai semuanya matang. Masukkan 500 ml susu cair. Kalau mau ditambahkan keju parut, ini lebih enak ya. Tambahkan kurang lebih 150 gram, tapi di resep ini saya tidak pakai. Ada 1 sendok makan saus tiram, biar isiannya kental, masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang yang ditambahkan dengan sedikit saja air matang. Lalu masukkan ke dalam wajan. Note ya, ini masukinnya kalau misalnya wortel dan yang lainnya sudah empuk. Diaduk-aduk sampai mengental. Jangan lupa kalau misalnya kurang asin, gurih, manis, monggo ditambahkan. Kalau dirasa sudah matang, sudah mengental, matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Untuk kulit risolnya, 400 gram tepung terigu protein tinggi, 3 sendok makan tepung sagu, kemudian 3/4 sendok teh garam. Kalau tidak ada tepung terigu protein tinggi, boleh protein sedang. 500 ml susu cair, diaduk-aduk, kemudian tambahkan air biasa kurang lebih 400 ml. Jadi jumlahnya 900 ya. Kalau misalnya dirasa kurang, bisa ditambahkan 100 ml lagi sampai totalnya menjadi 1000 ml. Kemudian masukkan 2 butir telur. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian diaduk lagi. Jangan lupa disaring supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah itu dicetak dengan wajan anti lengket diameter 20 cm. Pertama dioles dulu dengan minyak goreng. Setelah itu selanjutnya tidak perlu ya. Dicetak jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal.
dengan api kecil. Harus matang. Kalau matang tandanya pinggirannya sudah kering dan mudah dikeluarkan. Lalu untuk membentuk segitiga, masukkan adonan rogutnya, kemudian dibentuk segitiga, ditutup kiri dan kanan, diarahkan ke atas. Supaya waktu digoreng tidak lepas, siapkan lem yang terdiri dari tepung terigu protein sedang dicampur dengan sedikit air. Nah, ini sebagai lemnya, supaya kalau digoreng tidak keluar-keluar isinya. Note ya teman-teman, waktu menggulung posisi bekas wajan berada di bawah. Dan kulitnya jangan terlalu tipis serta jangan terlalu tebal. Sudah selesai, siap untuk diberi tepung roti. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang, kemudian beri air, diaduk-aduk sampai menempel. Jadi kalau misalnya dicelupin itu nanti tepungnya menempel, adonan tepungnya. Dimasukkan ke dalam larutan tepung, kemudian masukkan ke atas tepung roti. Begini seterusnya, dibolak-balik sampai permukaannya rata. Setelah selesai, siap untuk digoreng. Nah, seperti ini ya, bisa juga dibekukan loh. Jadi kalau mau dibekukan, setelah dikasih tepung roti, dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup lalu dimasukkan ke dalam freezer. Itu bisa tahan sampai 3 minggu. Kalau mau digoreng, ditunggu sampai suhu ruang. Siapkan minyak yang cukup banyak. Digoreng dengan api kecil, jangan api sedang atau api besar, karena kalau misalnya apinya besar, tekanan panasnya tinggi, bikin kulit risol cepat sobek. Digoreng sampai mateng, sampai warnanya kecoklatan. Sudah selesai, sebagian saya bekukan. Teman-teman, tips dari saya supaya risolnya tidak mudah pecah, kulitnya jangan terlalu tipis ya. Mari kita coba. Wow, lembut banget, isiannya menggoda banget. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa follow ke Instagram bersama Estepiani.